Kalau ditanya kapan ini akan ganti modelnya, harapan Robi adalah di tahun 2024 ini Honda GT-R keluar yang seperti Winner X-nya di Malaysia. Gimana menurut Rusis? Cocok kan? Supra X ini juga udah lama banget model seperti ini. Harapannya juga ini tahun ini ya keluar model baru juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brusis, gimana kabar Brusis semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun. Oke Brusis, jadi di belakang mobil ini sudah terdapat ekspedisi ya. Kalau nggak salah ini adalah ekspedisi ketiga pada bulan ini ya, bulan Januari 2024. Yang mana ya kita lihat di situ ada beberapa unit yang ada seperti ada Honda CR-V, ada Honda Beat Street dan juga PCX 160. Tetapi yang akan kita bahas bukan itu ya, yang akan kita bahas adalah nih, motor bebeknya Honda di tahun 2024 ada apa saja sih ya. Tapi kali ini yang kita tunggukan adalah Honda Supra GT-R 150 dan Honda Supra X125 ya. Kita ulas lagi ya gimana kisah mereka. Kita ya Honda Supra ya, ini sama-sama Supra tapi yang satu lebih ke GT-R ya. Kita sampaikan juga beberapa informasi seperti harga dan fitur-fitur yang ada. Oke, let's take it. Ya oke Brosis, seluruh Robi Honda Boyolali, gimana kabar Brosis semua ya? Harapan Robi semoga Brosis selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun. Seperti yang kita lihat di sana, kita melihat ada Honda CR-V 150L ya, yang datang unitnya ready, bisa langsung diboyong, bisa langsung dibawa pulang. Dan ada beberapa unit seperti Honda Vario 160 ya, Honda Beat Street dan juga Honda PCX 160 tipe CBS warna biru ya. Untuk unitnya itu sudah pesanan, tetapi ada beberapa unit yang masih ready ya, seperti tadi Vario 160 dan CR-V itu masih ready, bisa langsung diboyong, belum maintenance ya. Dan kalau kita bahas di sini ya Brosis, kita ada dua jagoan motor bebeknya Honda, yaitu ada Honda Supra X 125 dan juga Honda ada Supranya, tapi ini GT-R 150 ya. Kalau kita lihat dari yang pertama adalah harganya terlebih dahulu ya, nggak afdol kalau kita bahas panjang lebar tanpa kita menyampaikan informasi harganya. Untuk Honda Supra X 125 ya, 125 tipe CW atau cashwheel, atau kita sebutnya saja adalah Supra dengan pelek racing ya. Karena untuk Supra 125 ini ada dua varian, varian yang Ruji dan juga racing ya. Ya istilah gampangnya seperti itu. Tapi kalau di sini bahasanya adalah CW atau cashwheel. Nah untuk GT-R sendiri itu semuanya udah full cashwheel atau CW ya, nggak ada tipe Rujinya. Tapi biasanya mungkin malah dimodifikasi jadi menggunakan pelek Ruji ya, biasalah seperti itu. Oke Brosis ya, selanjutnya harganya adalah 20.630.000 ya, 20.630.000 untuk Supra X 125 CW. Kalau yang Ruji itu harganya 19.630.000. Kalau nggak salah tepat selisihnya 1 juta ya, antara yang CW ataupun dengan yang Ruji. Nah untuk yang GT-R sendiri ya, ini sama-sama Supra nih sebenarnya. Ini ada Supranya juga tuh, ada emblem Supranya ya. Tapi ini adalah GT-R 150 ya, karena GT-R nya lebih gede. GT-R 150 ini dengan harga berapa? 25.440.000 ya, 25.440.000 ya. Kalau kita lihat dari harganya terpaut selisih sekitar 4.800.000 atau ya, nah kita anggap aja selisihnya 5 juta lah ya, 5 juta. Dengan pertama pada bagian kubikasi mesinnya 125 dan ini 150. Jelas untuk dari performa tenaga lebih besar yang 150 ya. Ini sama-sama sudah injeksi dan kita lihat dari perbedaan keduanya. Ketika Honda GT-R ya, GT-R 150 ini dengan Supra X 125, yang pertama adalah desainnya ya, karena ini memiliki desain yang berbeda ya. Sini bising sekali. Kebetulan mic-nya ketinggalan ya, mohon maaf kalau
suaranya rada-rada bising ya. Semoga ini dengan Robi ngomong lebih dekat bisa sedikit tersamarkan ya. Nah, selanjutnya dari modelnya ya, ini untuk spakbornya itu terpisah dengan bodi atasnya, tapi untuk Supra 125 dia masih jadi satu ya, masih kayak motor pada umumnya ya. Nih, seperti ini perbedaannya ya. Cakramnya pasti sudah lebih gede yang GTR 150 ya, walaupun ini sama-sama kalipernya tunggal, piston tunggal ini ya kalipernya itu sama, cuma ini warnanya emas, kalau dia warnanya hitam. Peleknya, palangnya sama-sama 5, cuma itu 5 biasa, ini 5-nya 5Y ya, seperti itu ya. Ukuran bannya juga pasti berbeda, ukuran suspensinya juga pasti berbeda. Tetapi untuk GTR 150 ini suspensinya ini gede dan nyaman banget ya. Robi pernah coba touring itu dari Boyolali PP ke Dieng ya, motornya nyaman ini sebenarnya ya. Cuma mungkin ya selera masyarakat itu kan beda-beda ya, pengen yang bentuknya lebih bisa diterima lagi ya. Mungkin harapannya masyarakat seperti itu ya. Walaupun untuk GTR 150 ini desainnya sudah lebih cakep ya, apalagi untuk ubahan pada bagian kepala ini udah lebih bisa diterima gitu ya. Selanjutnya warnanya ya, dia mengadopsi warna yang sama, merahnya sama, ini merahnya sama, kombinasi warnanya juga sama, merah dan juga hitam ya. Seperti ini. Untuk speedometer ya, speedometer sama-sama ini kalau ini sudah full digital, tapi ini kombinasi digital dan juga analog seperti itu. Pengunciannya ini sama ya, sudah ada pengamannya, kuncinya 2, fungsional hubnya untuk Vario, Supra Vario terus ngomongnya ya, sampai jarang ngomong Supra itu ya. Ini sudah ada fungsional hubnya. Untuk GTR ini tidak ada brusis, nanti brusis bisa memodifikasi, ditaruh di sini ya, pakai candlolan modifikasi itu kan ada ya, seperti itu ya. Selanjutnya posisi readingnya pasti ada kemiripan ya, tapi untuk posisi reading pada saat Robi coba itu GTR 150 itu dia nyaman, tegap ya. Sebenarnya lebih tinggi yang GTR 150 dibandingkan dengan yang 125 seperti itu ya. Posisi joknya aja juga berbeda ya, nih dia agak sedikit ya, miringnya sedikit, tapi kalau itu miringnya lumayan banyak gitu ya bagus ya. Nah, mesin ya pasti mesinnya sangat berbeda karena ini mesin 150 cc DOHC berpendingin cairan, ini 125 berpendingin udara ya. Untuk suspensi ya, suspensi yang belakang ya, dia suspensinya ganda atau double. Untuk yang GTR 150 ya, ini dia monoshock ya, monoshock ya, kelihatan ya bersih ya, pasti bersih sudah tahu itu. Nah, untuk mesin tadi kelupaan ya, ini 6 speed ya DOHC, ini 4 speed SOHC ya, bedanya di situ. Nah, untuk remnya ini udah sama-sama cakram ya, ini udah cakram juga ya, Supra X125 ini. Terus yang ini GTR 150 ini juga udah cakram juga ya, ini dengan kaliper tunggal, ini sama juga kaliper tunggal dari Nissin ya. Untuk desainnya Brusis bisa melihat sendiri perbedaannya seperti apa. Ini lebih ke GTR itu artinya adalah Grand Touring, semoga nggak salah ya, jawabannya adalah seperti itu ya. Nih kalau dari fungsional, nah kalau kita lihat di sini ya, ini nggak ada bagasinya Brusis ya, kecil di sini untuk menyimpan kayak toolkit ya, toolkit itu bisa di sini. Nah, biasanya untuk memodifikasi ini pengen bawa barang bawaan itu GTR 150 nih, juga dulu itu keluaran pertama menyediakan untuk ini ya, box samping kanan dan kiri itu. Dulu malah sempat dapat bonus itu ya, jadi setiap pembelian GTR langsung include kayak gitu. Nah, untuk Supra X sendiri, Supra X 125 dia ada bagasinya ini. Berapa ya, sekitar 18 liter kalau nggak salah, ada nggak sih, atau 12 liter aduh ya, seperti itu. Kapasitas tangkinya 4 liter, itu sama 4 liter lebih sedikit gitu.
Oke Brosis, jadi itu tadi informasi sedikit ya, kita ulas flashback tentang Honda, motor bebeknya Honda. Sebenarnya ada Revo Fit lagi ya, Revo Fit sama Revo X, tetapi untuk saat ini sedang tidak ready. Jadi yang bahas kita ini dulu saja. Mungkin di lain kesempatan kalau sudah ready kita informasikan juga untuk motor bebeknya Honda. Kalau ditanya kapan ini akan ganti modelnya, harapan Robi adalah di tahun 2024 ini Honda GT-R keluar yang seperti Winner X-nya di Malaysia. Gimana menurut Brosis? Cocok kan? Supra X ini juga udah lama banget model seperti ini. Harapannya juga ini tahun ini ya keluar model baru juga sih. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk masyarakat Boyolali yang pengen beli motor Honda ini bisa langsung menghubungi Robi di nomor HP 0856 4202 9556. Dan ini GT-R-nya ini sudah siap kirim Senin ya. Kirim Senin ya. Besok Senin udah nggak ada di dealer lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga menyenangkan. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.